mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengempas dan sulit ditempuh. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Kamis 14 September 2023. Adapun bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang terkasih, pada hari ini gereja kita memestakan pesta salib. Salib adalah lambang paling dikenal di dunia ini, melebihi semua lambang yang ada. Salib adalah identitas paling banyak orang di dunia ini. Salib adalah paling banyak dipandang, dihormati ataupun disembah orang di dunia ini. Dengan tanda salib, kita bisa menemukan identitas oleh seseorang bahwa mereka itu adalah orang Katolik. Dengan tanda salib terkadang kita juga bisa memperoleh sesuatu yang barangkali tak kita duga-duga. Misalnya ketika kita makan di kedai nasi atau di restoran, kita berdoa dan membuat tanda salib. Terkadang ada juga orang yang bermurah hati langsung membayar apa yang kita nikmati. Namun bukan hal lain yang terutama yang kita pestakan hari ini adalah, selain memestakan salib suci, kita mengenang sejarah, yaitu penemuan salib asli Yesus Kristus oleh Santa Helena, ibunda Kaisar Konstantin, dan peresmian gereja-gereja yang dibangun oleh Konstantinus di tempat makam suci dan Bukit Kalvari. Selain itu juga kita mengenang pengembalian salib Yesus Kristus ke Yerusalem oleh Kaisar Heraklius II. Kita merayakan salib suci sebagai alat keselamatan kita. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa sama seperti ular perunggu di padang pasir ditinggikan oleh Musa untuk dipandang dan kemudian menyembuhkan orang Israel dari gigitan ular mematikan, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan di kayu salib untuk penyembuhan umatnya dari dosa-dosa mematikan. Salib Kristus adalah obat penyembuh dan penebus, karena kematiannya disalib menjadi silih atas dosa-dosa kita. Saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan Yesus ini adalah tanda kasih Allah yang begitu besar bagi dunia untuk menyelamatkan dunia.
Allah tidak mengutus anaknya ke dunia untuk menghukum dunia, tetapi dunia dapat diselamatkan melalui Dia. Yesus sepantasnya datang ke dunia untuk menghukum umatnya karena hidup dalam dosa, tetapi sebaliknya Ia datang dan rela wafat di salib untuk bangkit kemudian demi keselamatan kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pada pesta salib suci hari ini, berbicara tentang salib tentu tidak bisa lepas dari Yesus Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Dalam tradisi kuno, salib digunakan untuk menghukum orang yang mempunyai kesalahan berat, dan hukuman ini sangat menyakitkan baik secara fisik maupun secara psikis. Yesus mengalami beratnya hukuman salib itu bukan karena Ia mempunyai kesalahan, tetapi karena cintanya untuk kita, sehingga Ia rela menanggung kesalahan dan dosa kita. Salib suci karena di atasnya itu tergantung Yesus, pribadi yang suci, yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk keselamatan kita. Peristiwa salib itu juga membuat kita percaya bahwa Yesus benar-benar wafat, tetapi kemudian bangkit pada hari ketiga. Ia telah mampu mengalahkan maut, dan maut tidak lagi berkuasa atas Dia dan atas orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti dikatakan tadi, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Harus ditinggikan artinya ditegakkan di kayu salib dan masuk kembali dalam kemuliaan Bapa. Untuk dapat selamat, orang harus memandang Kristus yang ditinggikan di kayu salib. Sebagai orang beriman, kita memandang dan merenungkan salib bersama dengan kebangkitan Kristus. Kita akan mampu bangkit dari keputusasaan, dari keterburukan dan kegagalan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk percaya 100% kepada Yesus, sebab dengan percaya akan beroleh hidup yang kekal. Percaya berarti datang kepada Yesus sebagai jalan keselamatan yang diutus oleh Allah Bapa. Dalam Yesus ada terang keselamatan. Hal tersebut tampak dalam ajaran dan hidup Yesus. Ia selalu mengajarkan cinta, keadilan, dan sikap berkorban demi sesama. Itulah jalan keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam nama Yesus. Maka untuk memperoleh keselamatan yang dibawa Yesus tersebut, syaratnya harus percaya pada Yesus. Seperti dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita dapat mengupayakan hidup yang kekal seperti yang dijanjikan oleh Yesus pada sabdanya hari ini, dengan makin mendekatkan diri kita kepadanya. Semoga kita dapat melaksanakannya. Amin.